Great. Tema pada hari ini adalah 50 seconds without breathing. For those of you who still like to complain. 50 detik tanpa nafas untuk Anda yang masih suka mengeluh. 50 detik yang hampir menghentikan hidup saya. Alright, welcome back in this Andre Cyber Channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, kalau hari ini Anda masih bisa menarik napas, itu bukan karena paru-paru Anda kuat ya, bukan karena oksigen cukup, saturasi Anda cukup, dan bukan karena usia Anda masih panjang. Itu murni anugerah Tuhan ya. Dan izinkan saya berkata dengan jujur, orang yang paling sering mengeluh biasanya adalah orang yang belum sadar betapa rapuhnya hidup ini. Hari ini saya tidak berkhotbah, tidak akan sharing firman Tuhan. Saya mau bersaksi karena saya pernah berada di titik di mana napas saya hampir dicabut oleh Tuhan ya. Pernahkah Anda membayangkan hidup bisa berhenti bukan dalam 50 tahun tetapi 50 detik, teman-teman? Dalam kesaksian ini saya membagikan kesaksian nyata, pengalaman saya yang nyata yang saya alami sendiri pada 4 Oktober 2025 tahun lalu ya. Sekitar pukul 7 malam di ruang ICCU. Nah, ini dia. Mungkin banyak orang yang belum tahu apa itu ICCU. Biasanya kan ICU, Intensive Care Unit. Semua orang tahu itu ya. ICU, Intensive Care Unit. Ini di ruang ICCU, Intensive Cardio Care Unit. Itu ruang perawatan jantung darurat. Ya, di rumah sakit besar di Purwokerto ya. Saat itu saya mengalami serangan jantung hebat. Oksigen sudah terpasang, alat medis lengkap, kabel-kabel berseliweran lengkap di dada saya. Ada infus, saturasi, ada semua lengkap ya. Tapi selama hampir kurang lebih 50 detik saya tidak mampu bernapas. Bukan karena oksigen habis, tapi karena Tuhan menghentikan napas saya sejenak. Di titik itulah saya belajar satu kebenaran yang sangat mahal. Bernapas bukan hak manusia, tetapi anugerah Tuhan, teman-teman. Hidup manusia itu sangat rapuh. Tuhan berhak menghentikan hidup kita kapan saja. YouTube ini khusus ditujukan untuk semua orang, baik yang sudah mengenal Tuhan Yesus, namun masih sering bersungut-sungut, ya, masih sering mengeluh, komplain hal-hal kecil, lupa bersyukur. Kiranya kesaksian ini menjadi peringatan yang penuh kasih, agar kita tidak menghabiskan hidup untuk menggerutu, ya, komplain dengan hal yang remeh-temeh, tetapi mengucap syukurlah dan menyelesaikan misi Tuhan selama nafas masih diberikan. Every breath is a gift, not a guarantee. Setiap napas adalah pemberian, bukan jaminan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6. Tuhan memberkati setiap penonton dan pendengar YouTube ini yang mau membuka hati dan belajar bersyukur. Saya jujur ya, hampir mati 50 detik. Dan pertanyaannya, apakah kita masih berani mengeluh? 50 detik yang mengubah cara saya bersyukur. Oksigen masih ada, tapi nafas bisa dihentikan Tuhan kapan saja. Setiap nafas adalah anugerah. Kesaksian ini dari ruang ICCU ya. Jika video ini memberkati, silakan di like, tuliskan di kolom komentar, silakan hal apa yang ingin Anda syukuri hari ini. Subscribe agar tidak ketinggalan dengan renungan dan kesaksian-kesaksian berikutnya. Banyak orang berkata, hidupku berat, aku capek, Tuhan kok begini. Tapi izinkan saya tanya, pernahkah Anda tidak bisa bernapas walaupun oksigen masih menempel di hidung? Kalau belum, dengarkan baik-baik cerita ini ya.
Pendengar yang terkasih, 50 second without breathing, ya. Pernahkah Anda mencoba menahan napas selama 50 detik saja? Coba bayangkan, 10 detik tahan napas, masih santai, ya enggak? 20 detik mulai gelisah, 30 detik dada terasa sesak, 40 detik panik mulai datang, 50 detik, nah ini dia, tubuh menjerit minta udara. Sekarang pertanyaannya, kalau tanpa udara saja kita bisa mati, mengapa banyak orang Kristen merasa bisa hidup tanpa Tuhan? Nafas itu adalah hidup, udara itu tidak kelihatan, tapi tanpanya kita mati. Begitu juga dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata jasmani kita, tapi tanpa hadiratnya hidup kita sesak secara rohani. Masalahnya hari ini banyak orang masih bernafas secara jasmani, tapi sudah lama berhenti bernafas secara rohani. Kristen tanpa nafas rohani. Banyak orang Kristen masih ke gereja, masih melayani, masih pakai simbol-simbol rohani, tapi hidupnya mudah marah-marah, kepahitan, kosong, lelah, tidak ada sukacita. Mengapa? Karena doa sudah jarang-jarang, firman hanya slogan, dan Tuhan hanya formalitas. Mereka hidup tanpa nafas rohani, tapi tidak sadar mereka sedang sekarat. Doa bukan tambahan, tapi oksigen. Doa bukan ibadah atau hiasan kekristenan. Firman bukan pelengkap ibadah. Hadirat Tuhan bukan opsi. Itu oksigen rohani. Tanpa doa iman mati pelan-pelan. Tanpa firman arah hidup kabur. Tanpa hadirat Tuhan pelayanan jadi rutinitas kosong. Kita heran kenapa iman kering padahal kita sendiri yang berhenti bernapas. Disinilah ironisnya, banyak orang yang baru sadar pentingnya nafas saat hampir kehabisan napas, saat sakit datang, saat masalah menekan, saat hidup di ujung tanduk baru kita berteriak, Tuhan aku butuh Engkau, padahal Tuhan tidak pernah pergi. Kitalah yang menahan napas rohani terlalu lama. Teman-teman, tidak ada manusia yang berkata aku kuat, aku tidak perlu bernapas hari ini. Tapi anehnya banyak orang berkata aku sibuk, nanti aja doa, nanti aku capek, firman Tuhan bisa besok lusa bisa, nanti aja lah, nggak ada waktu aku masih bisa sendiri. Dan tanpa sadar iman mati bukan karena dosa besar, tapi karena kekurangan nafas rohani setiap hari. Prayer is not a religious activity, it is spiritual breathing. Doa bukan aktivitas agama, tapi nafas kehidupan rohani. Teman-teman yang terkasih, jangan tunggu iman Anda sesak baru mencari Tuhan. Jangan tunggu krisis baru sadar pentingnya hadiratnya. Karena 50 detik tanpa nafas saya, ya 50 detik saja bisa mematikan, apalagi bertahun-tahun hidup tanpa Tuhan secara nyata. Teman-teman, jadi closing statementnya, hari ini Tuhan tidak bertanya seberapa sibuk pelayanan Anda. Tuhan bertanya apakah Anda masih bernafas di dalam aku. Karena iman bukan tentang aktivitas, tapi ketergantungan total kepada Tuhan. Teman-teman tolong jawab pertanyaan ini ya. Tolong jawab jujur dan renungan baik-baik. 1, kapan terakhir kali Anda benar-benar bernapas rohani lewat doa dan firman, bukan karena rutinitas, tapi karena rindu akan Tuhan? 2, jika hari ini Tuhan menghentikan semua aktivitas rohani Anda, apakah hubungan pribadi Anda dengannya tetap hidup atau justru kosong? Tolong jawab dan renungan secara jujur dan pikirkan baik-baik. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika sering hidup tanpa Engkau, seakan-akan kami kuat dan mampu hidup sendiri. Ajari kami kembali bernapas dalam doa, hidup dalam firman, dan berjalan dalam hadirat-Nya setiap hari.
kami tidak mau hanya hidup secara jasmani, tapi mati secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Mari, jika video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas yang lain, agar mereka juga diberkati, agar mereka sadar bahwa hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.